Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan tafsir Maudhu'i bin Jalal. Insyaallah kita akan membahas surat Yusuf ayat 54 sampai 57. Kalau dibuat judul kontemporernya dialog pejabat dan rakyat solusi efektif dalam menjawab kebuntuan politik. Tetapi asal makna ini adalah dialog antara Raja Rayyan bin Nurid al-Maliki bersama Yusuf di dalam menyelesaikan masalah negeri Mesir yang hampir porak-poranda. Dan ada kekhawatiran Raja Rayyan karena mimpi buruk, sehingga dia khawatir negeri Mesir itu menjadi porak-poranda, menjadi tidak kondusif dan rakyatnya sengsara. Galau dan khawatir inilah kemudian di ayat 54 dan 55 Raja Rayyan memanggil pada Yusuf, kemudian dialog, dan hasil dialog antara kedua insan ini menghasilkan sebuah perubahan baru di negeri Mesir. Karena kita dihadapkan sekarang dengan kebuntuan politik, dengan sebab mungkin ada keinginan penyelesaian hukum yang hukumnya tidak tuntas karena diindikasikan hukum berat sebelah, sehingga aspek hukum kekuasaan di negara berpolitik atau politik sesungguhnya harus pakai hukum, dan hukum itu sesungguhnya terakhir yang harus ditegakkan oleh penguasa. Sesungguhnya untuk kemaslahatan, selain memang sanksi hukum yang diberikan kepada pelanggar hukum atau kesadaran hukum bagi seluruh penghuni dunia, sehingga ada solusi efektif dalam menyelesaikan kemaslahatan umat, yaitu yang disebut dialog atau komunikasi, atau bisa mungkin banyak nama, bisa tabayun, bisa klarifikasi, dan bisa bahasa-bahasa lain yang bisa menyelesaikan kemaslahatan. Begitu pentingnya dialog dan komunikasi antara sesama bangsa, sesama manusia, sesama umat Islam. Bahkan dalam masalah persoalan yang berat sekalipun, dengan dialog jadi ringan. Hukuman yang dijatuhkan karena memang dia mencuri atau berzina atau pidana yang harus dieksekusi mati sekalipun, dengan lobby-lobby, dengan dialog, dengan cara musyawarah, itu membuahkan hasil yang cukup membanggakan, sehingga tidak dirugikan semua pihak, baik dari aspek moral, aspek sosial, aspek ideologi, dan aspek politik. Sebab tujuan politik itu kan al-maslahah, ya, kemaslahatan, atau bahasa kita kedamaian atau kesejahteraan. Tidak gaduh politik, tidak ribut, tidak saling tuduh, tidak saling laporkan, tidak. Politik yang baik adalah kedamaian, indahnya kedamaian. Politik yang baik adalah kesejahteraan, dan kesejahteraan dan kedamaian selamat itu dihasilkan melalui dialog, seperti yang dicontohkan pada ayat ini. Sebetulnya kalau kita melihat apa keberhasilan dialog Raja Rayyan al-Maliki dengan Yusuf, seperti yang sering saya sampaikan, bahwa ayat secara teks itu harus dimaknai dengan konteks. Penjelasan secara teks nas juga harus dijelaskan secara konteks mafhum dari ayat ini. Jadi artinya apa? Setelah kita dijelaskan ayat secara teks, kisah dan sejarah Yusuf, mudah-mudahan dijadikan contoh oleh bangsa-bangsa di dunia
yang ingin damai, yang ingin sejahtera. Kalau mengacu semuanya, jangan pun Muslim atau negara Islam, negara Barat yang kafir sekalipun, kalau untuk memberi pelajaran atau mengambil pelajaran dari sejarah, itu bagian terpenting dalam mengelola negara atau mengurus negara. Ya, karena ini kaitan dengan sejarah. Kita misalnya lihat di dalam beberapa ayat tentang dialog tadi itu. Wakala Allah Musa taklima. Allah berfirman, berdialog dengan Musa, sehingga banyak menghasilkan kemaslahatan untuk Nabi Musa mengurus Mesir. Di dasar Al-Isra 64. Demikian pula ketika Rasulullah SAW sudah dijadikan Nabi dan Rasul, maka untuk menyelesaikan persoalan yang berat dipanggil Rasulullah SAW itu ke Sidratul Muntaha, ke ujung kekuasaan Allah yang belum pernah ditempuh oleh siapapun makhluk ini, yaitu memanggil Nabi Muhammad SAW untuk berdialog, yang akhirnya menghasilkan sholat 5 waktu setelah tawar menawar, dan sholat itulah bisa menjelaskan banyak persoalan. Demikian pula mungkin contoh-contoh lain. Ya, saya kira itu pentingnya tadi berkomunikasi. Tidak akan berkhianat, tidak akan merasa dirugikan orang yang sudah bermusyawarah, dan tidak akan merasa dikhianati, terugi orang yang sudah istikharah. Jadi kita komunikasi kepada Allah supaya ini tidak rugi dunia. Kalau kita bermusyawarah, komunikasi dengan sesama, karena supaya kita tidak ada yang merasa dikhianati, tidak ada yang merasa dirugikan. Pengertian demo memang serem, tetapi isinya dialog, menyampaikan aspirasi dari rakyat untuk didengar para pejabat, dan mungkin seorang pejabat yang adil dan bijak, yang rasional, faktual, yang ingin selalu diberikan informasi, ingin apa sesungguhnya masyarakat atau rakyat itu, sehingga pejabat yang baik itu menunggu aspirasi dari rakyat untuk menyempurnakan, menyelesaikan persoalan-persoalan undang-undang dasar atau undang-undang dan peraturan yang dibuat. Khawatir tidak sesuai antara keputusan legislatif dengan eksekutif, sehingga masih ditunggu informasi-informasi berikutnya. Saya kira ini adalah contoh lembaga atau negara yang baik, di mana negara itu melakukan komunikasi. Nah, kaitan dengan sejarah, maka tentu saja supaya apa itu di surat 54 surat Yusuf, sehingga raja itu memanggil kepada Nabi Yusuf melalui Rasul yang diutus. Rasul diutus namanya Saraham dalam sejarah. Ya, kita harus melihat dari awal, bagaimana cerita Nabi Yusuf tadi saya kira di sini. Makan Nabi Yusuf yatabahu minha. Nabi Yusuf diberikan terhormat dan bisa mengelola negeri Mesir dengan baik, dan bahkan bisa selain membuat rumah istana tempat tinggal Yusuf setelah Nabi Yusuf diserahkan oleh raja terginting, Nabi Yusuf juga bisa mengelola negara sehingga banyak membuat perumahan-perumahan yang bisa dirasakan nikmat oleh masyarakat. Demikian infrastruktur dibangun oleh Nabi Yusuf. Ini di ayat 56. Ya, betul. Sehingga nusibu bihormati man nasya. Nabi Yusuf memang bisa itu dibimbing oleh Allah dengan rahmat, dibimbing wahyu seperti Nabi Musa, Nabi lain. Anisnil pulka bi akhina wahyu. Nabi Nuh juga bisa menyelesaikan persoalan itu karena dibimbing wahyu. Jadi negara manapun, bangsa manapun, siapapun yang tidak dibimbing wahyu, maka negaranya akan kacau, akan tidak bisa memuaskan rakyatnya, dan tidak bisa mendamaikan rakyat. Mari kita lihat kalau begitu sejarah bagaimana Nabi Yusuf disebut makanna li Yusufa. Sebab dari tafsir, setelah Nabi Yusuf sabar dari berbagai ujian, ya,
Kalau Bapak lihat sejarah Nabi Yusuf kan ahsanul qasas, sejarah yang paling baik untuk dijadikan teladan. Sehingga di Yusuf itu ada ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratun lil albab. Sungguh dalam kisah para nabi, khususnya Nabi Yusuf, ada ibroh, ada pelajaran, ada ente, ayat kaca untuk kita bercermin. Tapi tentu lil albab, bisa ada cerminan yang baik bagi orang yang cerdas. Bisa diambil sejarah Nabi Yusuf dan sejarah nabi-nabi lain bagi bulan lil albab. Lil albab dari surah Al-Imran 191, alladzina yadhkurullah, yang berzikir kepada Allah ibadah yang mantap, dan yatafakkarun fi khalqis samawati, dia selalu berpikir bagaimana ini lagi diciptakan, bumi diciptakan untuk apa, bagaimana cara mengelola dunia ini. Itulah disebut lil albab. Dan ini diserahkan kepada khalifah atau pengurus dunia, atau kalau bahasa yang sekarang al-malik, raja. Ya, ulil albab tadi bertugas untuk lihat kurun, berzikir pada Allah, beribadah ala masya'alahum, sesuai yang sangat, dan yatafakkar. Kemudian kalau kita lihat misalnya, kenapa Nabi Yusuf didulukan? Coba lihat ayat sebelumnya. Nabi Yusuf itu, Nabi yang kontroversi dulu, disayang banget oleh bapaknya, tapi dibenci oleh saudaranya. Oke, kontroversi kan? Sayang banget bapaknya, Nabi Yakub, tapi dimusuhi oleh saudaranya. Sehingga yang benci itu paling benci Nabi Yusuf namanya Bunyamin, tapi bukan Bunyamin tanya Bunyamin atau Bunyamin sebenarnya paling benci kepada Yusuf. Sehingga Nabi Yusuf dibujuk ke bapaknya untuk diajak gembalakan kambing, tapi bapaknya sudah curiga, khawatir jangan nanti dimakan serigala. Kata mereka, tidak, nanti serigala mah kami juga bisa ngatasi, yang penting Yusuf ikut bersama kami. Bujukan inilah kemudian ya seorang bapak yang harus menyayangi semua secara adil diberikan izin. Kemudian ternyata Nabi Yusuf bukan diberikan tindakan yang baik, tapi Nabi Yusuf malah dicemplungkan ke sumur. Kan gitu ya? Bapak kasusnya itu sudah lama sih kita tahu. Dicemplung ke sumur, kemudian malaikat Jibril diutus Allah untuk menerima kedatangan tamu di sumur itu. Disanggap oleh malaikat dan Nabi Yusuf duduk di tempat yang disiapkan oleh Jibril. Itu menurut sejarah 3 hari 3 malam. Bayangkan. Kemudian datanglah para pengusaha sayap. Saat itu ada salah seorang yang ingin minum, kemudian mengambil air di sumur. Pak Ansar Waliduhum, Pak Adla Dalwah, begitu dilempar sumur atau ember yang pakai alat untuk main air. Ternyata yang didapat bukan air. Nabi Yusuf yang memang menunggu siapa yang bisa menolong, maka kemudian dipegang itu ember dan ditarik ke atas. Jadi mereka bukan dapat air, malah dapat manusia disebut gulam, harga gulam. Al-Aziz itu kalau kita adalah orang terhormat di lingkungan istana. Ya, makanya saat itu Al-Aziz itu Al-Ghazali dalam tafsirnya itu Menko Ekuin kalau sekarang. Menteri Koordinator Ekonomi dan Keuangan Negara. Kalau ada istana optimis yang berarti kata Kirpir yang membeli Nabi Yusuf dari para sayyaf tadi itu ngomong kepada istrinya, akrimi masbah, pelihara ini dengan baik. Ini orang ganteng, kasep, lucu, usianya 17 tahun, dititipkan oleh Kirpir ke istrinya, urus dengan baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Awan ada atau kita jadikan anak angkat. Makanya Nabi Yusuf disayangi oleh siapa? Oleh Kirpir itu. Tetapi lagi-lagi di dalam sejarah, walamma balagha asyiddahu, ya, ketika sudah agak dewasa, kemudian Nabi Yusuf waktu diurus oleh Kirpir itu mendapat hukmah wa ilma, dapat kenabian dan dapat ilmu yang luar biasa. Di antaranya adalah
bisa menakwil mimpi. Si istri yang dititipkan oleh seorang suami yang baik itu nyamipin, siapa istri namanya? Namanya ada yang mengatakan kalau tafsir jalan namanya Zulaiha, tapi kalau tafsir Ibnu Katsir namanya bukan Zulaiha, namanya Ro'il bin Royail, namanya Ro'il bin Royail, kita kenal Zulaiha. Ketika Nabi Yusuf sudah ada di rumahnya Idkir, Rawadatul ladzi huwa fi nafsi, tiba-tiba si Zulaiha itu membujuk dan memanggil Melayu, menggoda Yusuf. Bagaimana caranya? Tidak kamu Pak, golatil adwa, semua pintu jendela ditutup. Ngomong, hai talak, kesini dong, mari kesini. Itu maksudnya Cina. Berucap ijazah mak sambil malah menampakkan sebagian auratnya, dibuka kerudungnya, dibuka dan seterusnya. Dibujuk Nabi Yusuf untuk berzina, tetapi Nabi Yusuf yang sudah berhikmah hikmah, ma'adallah na'udzubillah min dzalik, saya tidak bisa melakukan seperti ini. Kenapa? Inna rabbi asma asmar, itu yang namanya suamimu sangat begitu baik samaku. Jadi pengkhianatan di rumah tangga itu pertama ternyata dari istri ya. Sudah baik suami untuk ngurus anak pungut, malah diurui ya, dia masuk. Ini sejarah di Al-Quran Pak ya. Bahkan di dalam arti itu walaupun hammat bihi, yang mengucurlah nafsunya itu adalah Zulaiha, tapi wahamabiha, Yusuf juga sepertinya ada keinginan manusiawi. Tetapi laulaan abun halabi lakan, seandainya tidak Allah menampakkan kebesarannya, Yusuf pasti berzina. Itu ada dua tafsir. Pertama, karena tanda-tanda besar Allah itu, rumah yang begitu ketat ditutup pintu jadi semua, tiba-tiba langit-langitnya buka molong dan Allah menurunkan bapaknya berwujud di situ, bapak melihat pada anaknya, sehingga Nabi Yusuf di dalam Sawi melihat ada bapak yang memberitahu, jangan berbuat, kau harus menjaga diri. Tapi kenapa hamabiha? Kalau Nabi Yusuf seperti ada juga ingin melaksanakan zina, tetapi di dalam tafsir Jamasari ternyata inna kayyuna awid, karena godaan yang begitu tinggi, godaan begitu dahsyat, saya Yusuf juga hampir saja melakukan apa yang diinginkan oleh Zulaiha. Berikutnya, pas tabawal bab, Yusuf yang tadi dibujuk untuk berzina kemudian dia lari. Kalau tadi abwab ditutup pintu semua, jadi bab, jadi hanya satu pintu. Nabi Yusuf mengejar ke pintu dan kemudian diikuti dari belakang, dikejar oleh si Zulaiha. Waqaddat qamisahu min dubur, kemudian sehingga robek bajunya dari sebelah belakang. Pas begitu dibuka pintu, maka itu yang Kitpir baru pulang dari istana, mungkin sudah bawa mercy, baru turun kepala kok mungkin kaget Zulaiha dengan Yusuf. Harusnya kan dijaga oleh si Zulaiha itu seperti apa yang disampaikan oleh Kitpir, tetapi malah ngomong qalat majaz Salman ala dari ahli su'an illa ayasuna adab lain. Kan ini tidak ada balasan lain, ini orang jahat nih, aku dikejar-kejar sama dia, balasannya ini dibui atau dibunuh. Maka menurut para tafsir, kenapa sih Zulaiha itu dibui, tidak dibunuh, tidak disiksa dengan keras? Karena masih cinta kepada Yusuf. Kalau dibunuh kan tidak bisa pacaran lagi, kira-kira begitu. Kalau dibui maka tidak bisa ya. Itu berarti tafsir itu. Tapi Nabi Yusuf itu Nabi Yusuf ya membela diri. Kata Nabi Yusuf, hiya rawadatni an nafsi. Tuhan, bukan saya yang ngejar dia, dia yang ngejar saya, dia yang ngajak berbuat zina sama saya. Dialog kecil di situ, maka kemudian ada seorang anak nyamperin siapa? Kitpir dari dengan Yusuf. Ya apa ini? Cerita ibu ini. Kata si anak, gak usah repot-repot, gak usah bingung.
Sekarang buktikan aja data fisiknya. Apa data fisiknya? Kata seorang anak, ini karena kami suku dan menggubul pasal wahwa belakang ini. Kalau baju sobek dari sebelah belakang, berarti yang ngejar Juleha, Yusuf yang benar. Tapi kalau baju yang sobek belah depan, Yusuf yang ngebet, berarti Juleha yang salah, yang benar. Pas dilihat bajunya, yang sobek belah belakang, wah, berarti siapa yang benar? Nabi Yusuf yang benar, Juleha yang ngebet. Tetapi yang namanya perempuan, Pak, ada saja alasannya kepada suami. Dibujuklah suaminya, ya, dengan macam-macam, karena kita orang terhormat, ini bakal berbahaya kalau sampai terjadi saya diketahui umat. Itu ceritanya di dalam Yusuf. Akhirnya pada saat itu Pin bilang, Yusuf, akhirin ada udah tidak ada, tinggal ke sini, jangan diperpanjang, jangan diperpanjang. Tapi dia nyuruh pada istrinya baca istighfar, kamu yang salah. Kenapa? Karena ada informasi apakah seorang laki-laki yang di rumahnya itu yang memberitahu kepada masyarakat, dan atau suaminya Kinfir yang tadi berwajah beda karena ada masalah rumah tangga, begitu datang ke kantor banyak yang curiga, kenapa ini nggak bisa asal biasa, sehingga di desa maka diketahuilah bahwa ada persoalan rumah tangga, yaitu niswatun fil Madinah mengatakan begini, wa qala niswatun fil Madinah imratul ajiz turawi fataha an nafsi. Kata biasa ibu-ibu ya suka apa, ibu suka ngomong yang apa, tahu gak kamu ada seorang istri menteri kok senang sama pembantunya? Tahu gak kalian? Ada seorang istri menteri tapi senang sama pembantunya. Juleha meskipun bagaimana membela diri juga, begitu ya tentu dia tidak mau disalahkan. Udah ngadain acara, bikin arisan akhirnya semua dikumpulkan istri menteri itu, lalu dikasih buah jeruk, dikasih peso. Nah sudah mereka duduk mutakian di tempat yang disediakan, Yusuf suruh keluar. Pas begitu keluar Yusuf, apa yang dikatakan mereka? Falamma ra'aynahu akbarnahu. Ketika mereka semua perempuan melihat Yusuf, tercengang, kaget. Wah kok liaduna, lupa peso yang dipegang itu tidak pakai membelah jeruk, malah tangannya. Sampai ada yang buntung tangannya, bahkan di dalam tafsir ada sampai meninggal. Meninggal dua macam, karena memang tangannya dipotong-potong dan kena saking kaget kepada Yusuf, saking gantengnya, sampai kaget. Nah setelah kejadian ini maka kemudian baru si Juleha ngomong, bagaimana kalian melihat? Hada daripada hasya ma hada basaro in hada illa makun. Masya Allah, itu mah bukan orang, malaikat. Kata Juleha, bagaimana kamu memandang? Itu mau luar biasa. Sampai tadi ada ngomong, nah kata Juleha, kamu mah baru satu kali sudah tercengang potong tangan. Aing mati yang poe nempok. Nuku mati dalam tiap poe nempok. Maka akhirnya inilah kekuasaan ya. Harusnya kan tidak terjadi, harus sampai di apa? Sampai harus dibunuh Yusuf itu. Kenapa? Karena memang ya tidak salah. Tetapi istrinya ancam lagi kepada suaminya, kamu harus tetap dibunuh. Tidak bisa. Maka si Juleha ngomong kepada Nabi Yusuf, kamu mau ikut saya atau mau kamu dibunuh? Makanya wa illam yaqal ma amru ini. Kalau kamu tidak ikut saya masuk ke penjara. Itu. Tapi yang Yusuf kan yang bijak, Rabbi asyiddu ahabba ilaiya mimma ta'buduna ya Rabb. Dia Yusuf juga, aku lebih senang di penjara daripada ikutkan pelacur, isi raja itu. Ya ini Nabi Yusuf ibu bodohnya akhirnya di penjara. Masuk ke penjara Yusuf usia 17 tahun.
Wadakhala muslim patayan, berbarengan sama masuk penjara ada dua pemuda, tapi kasusnya beda. Namanya Sarham dan Barham. Sarham Barham ini kasusnya beda. Dia dapat sogokan rasuah dari masyarakat, karena masyarakat ingin membunuh Royan Alulim. Lalu disuap, karena kamu adalah sebagai saki yang suka memberi air minuman ke raja Sarham. Kemudian si Barham yang biasa membuat roti disuap, dikasih uang supaya dibunuh melalui racun bikinlah rencana untuk meracun. Sarham sadar kalau saya meracun berbahaya, taubat dia, tidak sampai dia membuat racun di airnya itu. Si Barham bikin roti pakai racun. Begitu sudah dihidangkan makanan air dengan roti, kata Sarham, Tuan jangan dimakan, itu ada racunnya. Ya kalau begitu masih masakan makan. Ya karena si Sarham makan racun, nggak ada racunnya airnya, diminum saja, nggak apa-apa. Pas dengan roti, sok makan sama kamu Barham. Si Barham nggak mau makan, dan sudah diracun, dikasih sama hewan mati. Pasti presiden marah. Akhirnya dibui dua orang itu, si Sarham sama si Barham. Itu menurut kisah, apakah barang apa tidak yang jelas. Di sini kalimatnya kan ma'ahu, ada mengatakan bersamaan, tapi tidak harinya sama. Ada mengatakan Nabi Yusuf begitu, kemudian Sarham dan Barham. Di dalam penjara, Sarham dalam mimpi. Sarham beda mimpinya. Ini aro asil khamro, saya mimpi memeras anggur kemudian diminum. Anggur itu menjadi arak dari anggur. Sedangkan si Barham mimpinya amilu pakoro si hubsan tahutul minggu. Dia mimpinya bahwa roti itu dimakan oleh burung, tapi tidak semua, hanya sebagian saja. Melihat gerak-gerik Nabi Yusuf begitu soleh, di dalam tafsir saya jelaskan Nabi Yusuf itu kerjanya apa Pak? Sholat malam, puasa siang, kalau ada yang sakit ditengok, selalu berdakwah menasihati orang-orang fakir, sing sobar, jadi orang baik lah gitu. Melihat gerak-gerik Yusuf, ini si Sarham bin Barham cinta senang sama dia, dekatlah, kemudian minta Nabi takwili, inna narokanya musini, coba tolong takbirkan mimpi kami ini, sebab kamu itu kok yang baik. Bahkan di dalam tafsirnya sampai ditanya min aina kawaman anta, siapa kau sih sebenarnya dan dari mana kau asal, kok baik banget. Makanya jawab ana Yusuf bin Sofiu Yakub bin Madhub Ismail bin Khalil Ibrahim. Saya putra Yakub pilihan Allah, dan putra Ismail yang mau disembelih gak jadi, dan putra kekasih Allah namanya Ibrahim. Kaget gitu, oh ternyata orang terhormat. Kata Sarham, coba tolong takdir mimpi aku tadi malam mimpi memeras anggur lalu jadi arak. Kemudian Nabi Yusuf ya memberi takbiran, ya apa takbirannya? Kamu bakal keluar setelah 3 hari. Kata si Barham, aku mimpi juga, coba bagaimana takbiran mimpinya. Kalau kamu bakal disalib, nanti kamu disalib lalu sebagian batang tubuh kamu dimakan bubur. Begitu Pak. Nah ini kisah ini sebenarnya cukup terkenal ya. Kemudian setelah ditakbir, kata Nabi Yusuf, tolong ya ceritain nanti kalau kamu sudah keluar, sampaikan sama raja tentang diri saya, pribadi saya. Maksudnya kan Nabi Yusuf ingin apa? Ingin keluar dari Buya, dari penjara. Begitu keluar si Sarham nggak keluar 3 hari, lupa sampai 7 tahun, teringat sama keluar, bisa puncak lah kali itu, teringat karena wasiat Nabi Yusuf, lupa sampai di Quran itu Nabi Yusuf di Buya selama 7 tahun.
Selain mimpi di penjara, Nabi mimpi, juga raja mimpi. Nah ini sekalian Pak, sudah waktu. Mimpinya apa raja itu? Mimpi dia melihat ada sapi betina yang gemuk dimakan oleh sapi kurus, dan juga melihat ada gandum yang hijau dan gandum yang kering. Ribut, coba takbir mimpiku. Mulai para penjaga tukang aurat dipanggil, tidak ada yang bisa menabikan mimpi Raja Royan itu. Lalu si Sarham ingat ada tukang ngambil mimpi di penjara, disampaikan, kalau percaya saya mau sampaikan ada tukang ngambil mimpi. Makanya dikatakan di Quran, Arsiuni, diutuslah Sarham untuk menjelaskan kepada Yusuf. Jelaskan oleh Yusuf, Sarham bahwa ada raja mimpi punya melihat sapi yang gemuk dimakan sapi kurus, dan ada daun yang hijau dan kering. Bilangin sama raja, kalau saya sudah mimpi itu, bagaimana perempuan-perempuan yang dulu pernah memfitnah, kalau seorang laki-laki yang difitnah, maka belum dikumpulkan Pak, oleh yang disampaikan ke raja, dikumpulkan, bagaimana pendapat kamu? Perempuan itu tadi anak Joliha semua tentang Yusuf. Maka mereka mengatakan, kami melihat tidak ada kesalahan sedikit pun Yusuf. Makanya al-ana qad salah, kata Zuleha, sekarang benar, yang benar Yusuf, saya yang salah. Jadi Zuleha baru sadar setelah dikemukakan oleh tabiran mimpi dari Al-Hamdani itu. Yang akhirnya karena tadi sudah ketahuan bahwa Nabi Yusuf adalah orang yang paling benar mimpi. Kemudian ini ayat ini yang 54, dipanggillah Nabi Yusuf kepada Raja Royan, tapi ingin seorang diri, tidak boleh ada yang ikut. Waqal malik, kata Raja Royan, coba kalau begitu bawa ke sini kepada Akhtasnim, aku akan jadikan dia dekat padaku. Nah begitu lama kalau mau ketika dialog, kemudian kelihatan jawaban itu Pak. Raja Royan itu menguasai 70 bahasa, tetapi begitu Nabi Yusuf datang, Assalamualaikum, bahasa apa itu? Ini ada bahasa Arab, ini dari Ismail. Lalu juga ngadua dengan bahasa Ibrani. Kata si Raja Royan, bahasa apa itu? Ini bahasa kakek saya Ibrahim. Begitu Raja ngomong apa yang sampaikan, Yusuf paham, kagum dia. Ini bukan orang sembarangan, hebat ternyata Yusuf itu. Palakola, kenapa itu Nabi Yusuf disebut innalaina makin amin. Kalau begitu kamu sekarang punya begitu terhormat dan terpercaya. Kemudian Nabi Yusuf yang bertanya, ada apa sebetulnya? Saya mimpi ada sapi gemuk dimakan sapi kurus, lalu ada yang gandum hijau dan kering. Ini bagaimana maksudnya? Diceritakan Nabi Yusuf. Ini adalah bakal terjadi paceklik 7 tahun dan bakal subur 7 tahun. Sekarang masa subur, Tuhan harus menanam padi selama 7 tahun terus menerus, tetapi tidak boleh ada yang dimakan, hanya sedikit. Itu disimpan di tempat dan minyak tidak dicopot supaya awet. Itu hebat tapi sebenarnya bisa mimpi. Dan insya Allah itu nanti 7 tahun, kalau sudah kemarau, itu makanan yang tadi simpan bisa jadi bahan untuk dewasa kemarau. Bahkan nanti setiap negara bakal berdatangan, sebab 7 tahun itu bukan hanya Mesir, seluruh dunia. Kata Ryan, bagaimana cara mengelolanya? Pertanian gak ada yang bisa. Nanti kalau sudah ada banyak kumpulan padi, turun gandum, juga ada yang mengurus. Gak ada yang bisa, gak ada yang bisa aku percayai. Makanya jawab Yusuf, apa yang Yusuf? Ij'ali ala ardi, ini hafidul alim. Ya kalau memang tidak ada, saya siap menjadi menteri Equin dan saya atur semua. Saya atur semua negara. Nanti kalau ada yang datang, saya yang ngaturlah. Silahkan kepada saya. Bapak semua kan tidak boleh sebetulnya kalau cara tempel itu apa? Saya bangga diri di dalam nasib. Apakah boleh Nabi Yusuf mengapa ini Ali al-Khalid minta kerja dan bahkan seperti sombong? Hafidun alim, maka paling tafsir tidak sombong. Sebab kalau kebutuhan, kata Raja tidak ada yang bisa mengelola, tidak ada keuangan pasti dicuri banyak karena dia datang kalau banyak di sini. Negara yang benar nanti tidak aman. Kata Nabi Yusuf, saya bisa mengelolanya.
Jadi di dalam tafsir Sawi, kalau memang kita untuk menjawab kebutuhan boleh pede, ya pede, tidak boleh kita menyembunyikan. Sehingga Nabi Yusuf diangkat oleh rakyat itu menjadi menteri. Sedangkan si Kepis, si Kiptir, karena dia berkhianat kepada raja, harusnya dia jujur dulu. Kenapa dia melaporkan yang nggak benar kepada raja sehingga dibunuh Yusuf? Coba kalau sejujurnya ternyata Kepis ini terpengaruh oleh oleh istrinya, sehingga diasingkan dia. Pas diasingkan meninggal, mati. Kan Juleha janda, panggil Juleha, sini kamu, suami kamu meninggal kan, nikah sama menteri baru itu, menteri koordinator keuangan, nikah. Sedang kebobolan itu, kamu Juleha dan Yusuf kan kebobolan, dia anak menteri, istri menteri kan tergoreng Pak. Yusuf kan kebobolan sebenarnya, nggak tadi aja roh-marobi dijaga, kalau Juleha ngotot. Makanya ketika sudah nikah dalam sejarahnya, kata sudah nikah, kata Yusuf, makanya kamu harus paham mana yang lebih baik. Setelah nikah ini kan halal. Coba kalau dulu kamu tidak memujuk aku, kata si Julia, jangan ngomong-ngomong masa lalu, udah, jadi sekarang aja. Sehingga Nabi Yusuf sampai punya anak dua dan dinikahkan oleh Raja Yoyan, dan Raja Yoyan kemudian Islam. Pada saat Nabi Yusuf dinikahkan oleh Muslim, sedangkan diasingkan dan meninggal. Saya kira apa kesimpulannya Pak? Kesimpulannya orang yang berbuat jahat sekecil apapun, apalagi menteri, ngomong presiden, pasti dikutuk oleh Allah. Buktinya diasingkan meninggal. Dan siapa saja orang yang bisa komunikasi dengan baik, maka bisa memakmurkan negeri dan bangsanya. Seperti Raja Royan komunikasi dengan Nabi Yusuf dengan baik. Dan siapa saja orang yang punya kemampuan, jangan tinggal diam. Mudah-mudahan bahwa sejarah ini bisa menjawab yang seperti sekarang. Mudah-mudahan yang ditahan di penjara, mudah-mudahan seperti Yusuf bisa menyelesaikan masalah. Kalau memang betul, ya tadi mampu menyelesaikan masalah dengan keadaan seperti apa Yusuf, saya kira tidak ada. Kemudian harus ada komunikasi dengan baik, gitu, di dalam sejarah ini. Dan mudah-mudahan tadi kita sebagai bangsa yang bernegara, bahasa yang beragama, kita harus mengacu kepada kisah-kisah yang dijelaskan Al-Quran. Sebab apa? Ini cerita di sini, walaupun makan nasib aliyata bin hayasa, Nabi Yusuf diberikan kemampuan ya tasarrufu bina, bisa mengelola negara dengan baik, yang pada hati juga. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, dan bangsa kita selamat, aman, dan sentosa. Rabbana taqabbal du'ana wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.